Kan sekarang Persija beda 3 poin sama Persib. Tapi Persib masih menyisakan pertandingan dan juga Borneo masih menyisakan 1 pertandingan. Ya makin seru aja nanti papan atas nih kalau tetap kayak gini-gini sama-sama konsisten kualitasnya gitu loh kan. Saluran pengaduan tuh belum berfungsi gitu di federasi gitu. Karena ini kan atletnya langsung lapor langsung ke ketua umumnya. Oh, Kan ya secara tidak langsung kayak menunjukkan nggak ada kan. iya kan? Jelas ya. Ya. Maksud saya gini, apapun saluran pengaduan kayak misalnya saya tuh maunya tuh kayak misalnya ada masalah nih. Gua ngambil HP tinggal lapor, Pak saya kayak gini. Secepat itu maksud saya. 2004 berapa ya? 44 2044 tuh masuk 5 besar atau 10 besar Olimpiade. Sekarang digeser lagi jadi kayak 2048. Ya, sekarang kayak gak logis gitu loh. Nggak masuk akal lu masuk 5 besar. Nggak aneh sih. Iran akan keluar mundur atau kalau nggak gitu langkah Amerika mengambil langkah kayak Indonesia menolak Israel dulu. Oh, Asian Games. Iya, bukan kalau dunia. Tapi kan nggak jadi tuan rumah jadinya. Nah, kita tahu sendiri gimana FIFA. Gimana itu FIFA? FIFA kan mempunyai standar ganda. Gitu. Halo Sobat Antara, selamat datang di redaksi olahraga. Bertemu lagi bersama saya Prada dan seperti biasa saya ditemani sama rekan-rekan jurnalis olahraga Antara yang bertugas hari ini ada Fajar, Kakak Aloy dan juga Bang Rau. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Masih semangat ya puasanya ya? Alhamdulillah. Oke, Sobat Antara, hari ini kita bakal ngebahas tentunya berita olahraga dalam negeri dari sepak bola, Super League tentunya, Timnas juga ada nanti isu-isu di Kemenpora yang terbaru. Mungkin sebagai pembuka saya mulai dari Liga Super dulu, Super League. Super League. Gimana ini perebutan puncak klasemen semakin sengit, 4 tim sangat jarang udah berapa musim ini 4 tim sama-sama bersaing. Biasanya kan 2 tim doang itu. Ini di sampai pekan 24 ada 4 tim yang poinnya sangat-sangat tipis. Ini teman-teman ngelihat fenomena ini gimana? Boleh dari siapa dulu ini? Bang Rauf. Dari Bang Rauf dulu boleh Bang Rauf. Gimana Bang Rauf? Ya emang kebetulan kemarin ini kita syuting tanggal berapa? 4 tanggal 4 kemarin juga baru ngabisin kan 4 tim 2 tim teratas. Benar. Itu main Persib main imbang lawan Persebaya. Persibaya 2-2. 2-2, kemudian si Persija sempat berharap ini kan para Jakmania para fans sempat berharap wah bisa nih mepet nih makin mepet. Ternyata di ujung-ujung dipatahkan oleh Borneo. Itulah sepak bola ya. Ya menarik sih maksudnya di luar sebagai gua fans Persija sih lihatnya jadi makin menarik sih. Papan bawah jujur nggak terlalu ngikutin, lupa. Cuman ya 2 itu sih yang pasti kemarin jadinya gue ini sih gue tonton langsung di TV. Oke. Mungkin Fajar yang ngikutin Persib sama Persebaya Iya. di hari sebelumnya. Persib lawan Persibaya kan duel klasik juga ya. Tensinya sangat tinggi, terutama ketika Persib pengen coba ambil 3 poin, tapi balik lagi Persibaya sekarang era Tavares tuh kuat banget gitu. Terlebih kekuatan Persibaya tuh di counter. Kayak kelihatan kemarin si Tony Firmansyah ngadalin Eliano kan. Luar biasa itu, Adik Tiani dikadalin sama Tony. Luar biasa itu. Itu langsung golnya Rivera ya. Itu gol berkelas banget sih untuk menyamakan skor. Dan pertandingan emang tensinya cukup tinggi juga, bahkan sampai ada 6 pergantian pemain. Nah itu Fajar yang mau saya tanyakan itu sebenarnya. Nah itu juga mengacu pada regulasi ya. Setahu saya regulasi yang diberikan Super League tuh kalau ada pemain yang benturan kepala. Di Love of the Game ya? Of the game, ya itu akan mendapatkan tambahan +1, di mana pergantian kan maksimal 5. Maksimal 5. +1. Nah, +1 kalau ada kejadian kayak kayak gitu. Nah, accident-nya ini kan pemain yang bocor kepalanya pemain Persebaya. Ya, catur ya? Ya, catur yang bocor kepalanya yang melakukan pergantian 6 pemain justru Persib. Nah, iya. Itu. Tapi itu sebenarnya diperbolehkan apa enggak Jar? Secara regulasi sih untuk yang sumber saya tahu ya dari beberapa sumber resmi itu diperbolehkan karena +1-nya itu ternyata buat kedua tim.
bukan untuk tim yang dirugikan kepala bocornya. Tapi kalau kita baca di Law of the Game itu kan sebenarnya pemain yang boleh digantikan itu adalah pemain Pemain yang yang terlibat terlibat, ya, dalam benar. benturan. Iya. Di sini harusnya kan Barba sama Catur tuh. Iya. Catur dikeluarkan emang karena cedera. Cedera. Harusnya kalau yang saya nangkapnya ya, Barba harusnya yang digantikan, tapi ternyata bukan ya. Ya itu. Dan itu diperbolehkan. Nah, itu jadi perdebatan juga ya. Mungkin dari pihak panitia penyelenggara juga harus memberikan official statement terkait rule of the game itu gitu. Tapi sejauh ini per kita tapping masih belum ada tuh keterangan resmi terkait dengan kejadian yang melibatkan antara Persebaya dan juga Persib, terutama untuk kubu Persib yang melakukan pergantian 6 pemain. Itu sih. Tapi hasil imbang ini sebenarnya cukup bagus buat Persib ya. Setidaknya 1 poin di kandang lawan itu masih membuat mereka kokoh di puncak klasemen sampai hari ini gitu ya. Ya, ngelihatnya sih kemarin Persib memang udah all out juga ya. Tetapi balik lagi Persebaya di era Tavares tuh udah Persebaya yang beda gitu. Solid di lini bertahan dan ngincernya counter. Persebaya sekarang kan memang bukan tipikal tim yang ngejar ball possession gitu. Dan menurutku ya hasil seri sih bagus untuk kedua tim gitu. Dan ini nih yang sama-sama MU nih Kakak Aloy nih. Yang sama-sama membayangi papan atas nih. MU Malut ya? Malut United cabang Indonesia ya kemarin. Malut United menang 2-1 ya atas Away. Madura. United. Setelah 2 kali kekalahan beruntun ya sebelumnya. Iya. Lawan Persija sama Persib ya. Mm. Ya kembali ke ini sih, kalau saya lihatnya yang menonjol sekarang tuh striker yang sebelumnya dibeli dari Persib Persib. DDS ya. Iya. Siapa? David Da Silva sama Ciro. Ya. Tiron juga. Kemarin Da Silva 2 gol tuh. Yang gol 2-1 lawan Malut tuh. Madura United. Ya. Saya sih berharap setelah 2 kekalahan beruntun dan kembali ke trayek atau kembali ke tren kemenangan mereka, masih tetap bertahan untuk tetap setidaknya kayak menjaga posisi keempat ya, untuk tetap di persaingan 4 besar. Sambil dalam perjalanan kalau ada tim-tim yang 3 teratas gitu ya kepleset, nah mereka bisa merapat tuh pelan-pelan. Iya. Ya, saya sih berharap seperti itu. Cukup salut juga tuh sama DDS yang katanya pas dibeli itu dengan skill yang terpisah gitu. Ternyata tetap gacor, Iya, tetap tajam gacor, kan masih tajam. tetap tajam. Iya. Dan 2 lagi kemarin kan dua-duanya dia nyetak gol. Dan sedikit saya juga mau highlight kemarin kalau boleh jujur pertandingan Persija lawan Borneo kemarin itu benar-benar menghibur sebagai penonton ya, benar-benar menghibur walaupun Kalau sebagai fans, kecewa. menyebalkan, sangat Tapi menyebalkan. dia bilang menarik tadi. Iya, karena intensitasnya betul-betul tinggi gitu Kak Aloy. Karena jarang-jarang tim Indonesia yang mainnya benar-benar ofensif hampir 90 menit. Kemarin Persija tuh ngelakuin itu dan saya ngeliat tadi udah ngobrol sama Fajar, kayaknya Persija terlalu pede juga main ofensif, lini pertahanannya tinggi banget kemarin kita lihat gitu kan. Dan yang menarik lagi, gol-gol yang tercipta di sini nih kelas semua. Keren. Jarang-jarang di Liga Indonesia ada gol yang jarak jauh kayak gini dan kemarin tuh tercipta kayak gitu. Tapi ya mau gimana pun akhirnya kan sekarang Persija beda 3 poin sama Persib. Tapi Persib masih menyisakan pertandingan dan juga Borneo masih menyisakan 1 pertandingan. Ya makin seru aja nanti papan atas nih kalau tetap kayak gini-gini sama-sama konsisten kualitasnya gitu loh kan. Dan kalau kita lihat dari pertandingan-pertandingan ini kan tandanya kualitas di liga kita semakin meningkat dan John Herman itu kemungkinan akan lebih mudah lagi memantau pemain-pemain yang berkualitas. Kemarin tuh sore aja tuh saya melihat Doni itu emang betul lagi di masa-masa peaknya. Itu Sen makanya sulit banget menggeser dia di situ dan bisa kemungkinan menurut saya nih Bang Rauf, Sen buat FIFA Series nanti kemungkinan gak dipanggilnya ada. Ya, karena nggak kelihatan itunya ya. Betul, dia benar-benar harus berjuang banget ya. Tapi kalau teman-teman ngelihat apakah John Herman nanti akan membuat panggilan-panggilan baru gitu buat timnas calling selanjutnya ini gitu. Melihat sekarang banyak nih pemain-pemain bagus. Maupun di liga, Di liga maupun di luar ya. Iya. Iya, terutama itu kan John Herman kita tahu sering belusukan. Betul. Waduh, kampanye.
Bukan dong. Oke. Nyari source ini kan, source pemain, dan lihat langsung ngobrol juga sama manajemen klub masing-masing. Gue sih lihatnya itu sih bahwa dia akan mungkin bertumpu pada sebagai pemain diaspora yang main di sini kan, yang gelombang diaspora main di Indonesia kan juga akan jadi tumpuan pertama tuh. Kemungkinan ya. Kemungkinan. Tapi tadi di satu sisi dengan si Hartman lihat langsung sih, bahkan kayak kemarin kan kita ngobrol soal kiper aja lagi pada bagus kan, Luar si biasa. Teja lagi bagus. Tadi malam Nadeo juga lagi gacor. Nah itu aja kan mungkin jadi kepusingan tersendiri dalam hal kepusingan positif ya. Positif ya. Bahwa ini ternyata banyak nih yang bisa gue pakai. Apalagi kan FIFA Series oke lah, ini turnamen level FIFA. Iya. FIFA tapi Iya, ya paham lah kan, secara gengsi, secara apa kan ya. Ini jadi kesempatan buat dia coba-coba ini sih. benar. Jangan di fase-fase penting baru coba-coba gitu kan. Betul. Masih yang di kayak gini masih bisa. Jadi tadi jawab Prada sih, gue sangat berharap itu tadi. Makin banyak dia kasih opsi ya Ruda Calling untuk lihat wah ini ternyata mungkin ya satu yang kayak gini nggak works, mungkin yang kayak gitu works gitu. Ya ini saya juga mau kredit juga ke pemain yang tadi malam yang saya lihat ya, pemain-pemain muda yang menurut saya sudah bisa dicoba sama Jones nanti ke senior. Itu tadi malam itu ada Buffon yang bermain cukup bagus, ada Komang, selain Rizky Ridho ya yang emang udah langganan di timnas senior. Dan saya berharapnya sih tetap Donitri bisa dicoba gitu loh, karena walaupun nanti pesaingnya di kiri itu Verdong ya, tapi setidaknya dia tuh dapat kesempatan gitu loh, bahwa dengan dia menunjukkan kualitas pemain-pemain muda ini ada asa buat John Herman tuh memanggil gitu pemain-pemain muda kita ini juga. Mungkin Fajar ada tambahan? Ya ngelihatnya sih John Hartman di Kanada dulu emang tipikal pelatih yang ngorbitin pemain ya. Salah satunya Alphonso Davies, Jonathan David tuh. Alaba dia juga nggak? Alaba emang Austria, Oke, bukan Kanada. Nah, dua pemain yang sekarang juga superstar dunia gitu. Dan ngelihatnya kalau memang John Hartman dikasih kepercayaan, balik lagi kan, pemain-pemain ini apakah full dia yang punya kebijakan gitu untuk mengambil. Karena balik lagi di timnas kan terkadang untuk pemain-pemain luar yang jarang dapat menit bermain tiba-tiba dipanggil gitu kan. Akan aneh gitu untuk John Hartman kalau nggak dikasih keleluasaan gitu untuk itu. Karena kita lihat kayak pelatih-pelatih sebelumnya kan untuk kita ambil contoh deh Marcelino yang jarang dapat menit bermain tapi jadi starter gitu, jadi langganan. Jadi pertanyaannya. Nah, itu jadi pertanyaan kita kan, apakah John Hartman berani untuk mengambil langkah itu atau enggak gitu untuk keluar dari situ. Karena menurutku ketika John Hartman berani untuk melakukan itu, artinya dia memutus bahwasannya pemain-pemain ini walaupun di luar ya harus dapat jaminan menit bermain gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga Elkan Bagot kan juga lagi peak juga kan. Justin Hubner luar biasa. ya kemarin cetak gol. Nah, kayaknya dia udah main. Ya, dan itu full potensi untuk dipanggil tuh besar juga. Terus juga Martin Paes debut sama Ajax sekarang udah mulai dapat menit reguler. Apakah dia berani dengan langkah debutnya melakukan perombakan pemain-pemain langganan? Terus juga Asnawi sama Arhan kan dulu langganan, sekarang juga cedera. Apakah itu peran-perannya nanti digantikan oleh slotnya pemain-pemain muda seperti Donitri atau gimana? Itu layak ditunggu menurutku. Tapi dengan situasi saat ini menurut saya ya, timnas Indonesia tuh kalau di lini belakang udah nggak usah diragukan lagi, karena sekarang Banyak pemain-pemainnya lagi di puncak-puncak karir menurut saya, lagi bagus-bagusnya. Hubner kayak gitu kan, ada J dan yang lain-lain. Cuman mungkin tantangannya nanti buat John Hartman ini di penyerangan menurut saya. Karena lagi-lagi dari tahun ke tahun belum ada jawaban yang jelas lah dari sisi ini gitu. Udah nyoba Ole, Miliano, mungkin semoga aja di FIFA Series ini kelihatan di bagian ini nih John Hartman bisa mengasah dengan baik lah gitu ya. Selain timnas senior juga ada nih Fajar, tadi kita sudah melihat di PSSI Garuda Calling buat U20. Di mana banyak pemain yang dipanggil Coach Nova ini adalah beberapa nama pemain yang naik kelas dari U17. Itu ada kayak Evandra, Fabio Aska, dan beberapa nama baru juga.
Yang menarik itu kalau dari saya yang sangat menurut saya boleh kita nantikan itu anaknya legenda Persipura Reno Salampesi ya dipanggil untuk U20 kali ini, dan juga ini yang dari EPA Persija Pak, yang bule-bule yang pemain keturunan kalau nggak salah Theodore Lemming. Oh, Theodore, Itu menurut saya perlu kita nantikan buat U20 kali ini. Tapi yang menarik juga selain yang tadi itu ada Alberto yang sebelumnya itu posisinya sebagai striker, namun kali ini dipanggil buat posisi back. Berarti kayak gini nih masih mungkin terjadi ya di usia apa namanya? Usia perkembangan ya. Iya, masih bisa berganti-ganti posisi gitu ya. Kak Aloy melihat pemanggilan pemain-pemain ini gimana Kak Aloy? Yang mudah. Iya, U20 ini. Gak ada bayangan apa-apa sih sebenarnya. Cuma gini, soal pemain-pemain muda nih kan, saya setuju jangan yang tadi dibilang Fajar ya, seperti pemain senior, bahwa yang soal konsistensi bermain itu juga kan pelatih kan sebenarnya mempunyai mereka kan pasti punya tolak ukur. Saya harus pakai pemain dengan kriteria seperti ini. Kalau pemain-pemain muda sekalipun mereka menunjukkan konsistensi bermain sesuai dengan kriteria, saya yakin pasti pelatih juga tidak akan ragu untuk memilih mereka untuk masuk dalam skuad yang mau dia ini pakai gitu. Saya sih berharap kayak pemain-pemain yang namanya baru muncul ataukah memang sudah mulai menunjukkan bakatnya itu tetap konsisten gitu dalam setiap pertandingan ketika dikasih kesempatan bermain. Itu aja sih kalau untuk evaluasi terkait pemain muda sih. Kemudian tambahan satu lagi ya, soal tadi yang pelatih baru kita. Oke. Dengan semua strategi yang sudah disiapkan, sudah dianalisa juga tadi. Ya terakhir harus menang Pak. Oh iya. Kasih kemenangan. Saya penasaran dengan pelatih baru ini gimana ya dia nanti hasilnya meramu dengan strateginya dia. Saya sih berharap dia kasih kemenangan buat kita dulu untuk membuktikan bahwa ini nih ternyata dia punya cara sendiri untuk ini. Di mana, di FIFA Series apa di Gimana pun yang penting laga dia kasih kemenangan sih sebenarnya. Saya mau melihat dulu dia sebenarnya strategi yang dia pakai itu kayak gimana. Kalau menang tapi main jelek atau mainnya Saya lebih memilih menang tapi main jelek sih Pak. Oke. Ya. Ya, Karena ya sepak bola dikenal karena kemenangan Pak, bukan main jelek atau main bagus ya. Ya. Itu Nanti 5 tahun lagi ditanya kamu waktu lawan Korea Selatan waktu itu siapa yang main lebih bagus kan enggak kan? Siapa yang menang waktu itu gitu. Jadi mau di FIFA Series mau uji coba lawan yang penting menang. divisi penting 3 menang, juga ya. menang. Keren. Tapi gimana Fajar melihat regenerasi tadi? Ya, ini agak jauh juga ya. Aku punya opininya dari Kapten Timnas Jerman tahun 2014, Philipp Lahm. Yoi. Itu baru lagi. Kondisi Jerman sekarang menurut dia itu kekurangan produksi super talent, pemain-pemain talent kayak eranya dia waktu juara. Padahal kita tahu ya Jerman sekarang ada Jamal Musiala, Florian Wirtz, terus juga Lennart Kart sekarang yang baru naik. Tetapi Lem tuh bilang dan beropini bahwasannya sepak bola Jerman itu kalah jauh dengan salah satunya Spanyol. Kenapa? Karena produksi dari akar rumputnya ke atas itu sering ganti ini filosofi. Itu yang menyebabkan ketika di timnas mereka kayak kekurangan pemain yang super talent itu yang dalam tanda kutip mungkin sekelas Lamine Yamal. Nah, Jerman aja udah punya pandangan kayak begitu gitu. Apalagi kita Indonesia yang mau ke Piala Dunia kan, mimpi dari zaman orok gitu ya. Tapi kita nggak ada tuh orang-orang yang menyuarakan itu gitu. That's why kenapa sekarang pemain-pemain ini kan 28 pemain ya. 28 ya. Gimana caranya? Novarianto kan juga legend juga ya di timnas. Gimana dia menciptakan super talent ini dengan filosofi kita apa sih? Masa dari PPT berapa halaman kemarin gitu kan? Itu aneh gitu menurutku. Untuk kita yang bercita-cita ke Piala Dunia gitu. Dan pemain-pemain ini dikembanginnya bukan dari timnas justru, tetapi di klub. Betul. Dari akademi-akademi. Itu tadi, apakah klub selama ini diberikan blueprint untuk mengembangkan dan cara skema bermain yang hampir mirip agar pemain-pemain ini Mudah adaptasi di timnas. benar.
itu masih belum gitu. Nah, untuk negara-negara yang udah langganan Piala Dunia itu udah melakukan gitu. Apakah dengan ini kan pemain-pemain yang nantinya justru ke Piala Dunia, bukan Betul. Calvin Verdong dan lain-lain kan. Ya, Verdong mungkin 2030. 2030 terakhir itu. Mungkin. Ya, untuk dia mendapatkan peak performance seperti sekarang kan udah Iya. kemungkinan kecil ya untuk Iya. untuk di sana. Iya. Nah, kita tarik lebih luas lagi nih tentang persepak bolaan. Tadi sekarang sedang terjadi huru-hara, gonjang-ganjing di Timur Tengah, ada perperangan gitu kan. Dan kita tahu salah satu kandidat yang bakal ikut di Piala Dunia kali ini ada Iran. Sahabat Amerika. Ya kan? Dulu kan tahun 98 apa dulu ada kan 70-an ya. 70-an ada yang Revolusi. timnas Iran ngebawain kado tuh waktu Iya. Piala Dunia gitu kan. Dibawain piring, Nah, iya. gelas. Apakah hal tersebut dengan kejadian yang fenomena saat ini nih bisa terulang lagi apa gimana nih, Jar, ngelihat situasi saat ini? Karena Fajar kemarin ada nulis beritanya ya kalau nggak salah ya. Menurutku susah ya, karena pertama sekarang konfliknya udah makin memanas dan posisinya kan ini eskalasi perangnya udah ke wilayah Teluk ya, dimana bukan hanya soal Iran, Israel, Amerika gitu, tetapi negara-negara Timur Tengah juga kedampak. Bahkan Ronaldo aja sampai nyingkirin jetnya dari Arab gitu. Oh gitu? Iya, biar nggak terdampak. Dan kemungkinan sih untuk Iran berkompetisi di Piala Dunia 2006 kansnya kecil. Pertama, Amerika sejauh ini belum menjamin keselamatan pemain Iran dan juga visanya belum dikeluarin Sampai saat ini ya. sampai saat ini. Dan bisa jadi Iran akan keluar, mundur, atau kalau nggak gitu langkah Amerika mengambil langkah kayak Indonesia menolak Israel dulu. Oh, Asian Games. Iya, bukan Piala Dunia. Tapi kan nggak jadi tuan rumah jadinya. Nah, kita tahu sendiri gimana FIFA. Gimana itu FIFA? Tahu itu. FIFA kan mempunyai standar ganda gitu. Untuk Rusia aja diboikot, tetapi Israel yang Enggak. Jelas itu jelas-jelas melakukan invasi ke Palestina enggak gitu. Itu sih. Tapi berarti ada peluangan misalnya Iran nggak ikut, kemungkinan Indonesia diganti. Waduh. Nggak ada ya? Saya masih berharap Pak. Masih jalur giveaway. Jalur giveaway Nggak ada kemungkinan kemungkinan sih lebih ke Oman ya. lebih koman. Iya, karena secara performa kemarin di kualifikasi terakhir itu kan Oman yang jauh lebih baik dari Indonesia gitu. Oke. Mungkin ya, kita nggak tahu gimana, karena kan kita tahu juga ketua PSSI yang merangkap jabatan juga sebagai Menpora itu lengket banget dengan Gianni Infantino. Yes, ya, keren. Bisa jadi. Iya, tapi mau gimana pun semoga yang terbaik ya yang terjadi di sana, tidak ada perperangan, nggak ada yang pengen perang juga. Ya, semoga cepat damai biar pemain timnasnya juga main bola, karena pasti mereka punya mimpi main di Piala Dunia gitu kan. Tapi di mana? Enggak ada peperangan di mana? Di Iran, Amerika. Maksudnya semoga enggak ada peperangan di mana? Di Iran. Di Iran. Ini sekarang, Pak. Ya semoga cepat selesai Pak. itu emang tricky sih, maksudnya kan nanti di World Cup yang sebentar lagi kan, hitungan bulan malah. 3 bulan. USA lagi gitu. Meksiko. Meksiko Perang kartel. lagi perang kartel. Kanada doang. Iya lagi adem, jadi Bapak ya banyak doa. Pas lagi main ditaburin kain dari atas kan pemainnya bisa. Kartel-kartel. Ya semoga cepat damai aja lah ya, biar kita tetap ada hiburan nanti di tengah tahun ini nonton Piala Dunia dengan aman gitu. Tapi iya gini sih Prat, apa? Apa nih? Jadi soal ya maksudnya kan petinggi-petinggi kayak FIFA terus dari PBB. bukan Komite Olimpiade IOC. Nasional ya itu kan ngomong setiap dalam banyak kesempatan ngomong supaya politik jangan dicampur adukan dalam olahraga sepak bola, tapi itu kan jadi gimana ya, hal yang kayak tidak bisa dipisahkan gitu loh. Iya. Iya. Itu yang jadi kendala. Nah sekarang imbasnya ke sepak bola, olahraga yang paling bawah sedunia kan. Ya udah, jadi nggak bisa dipisahkan selama itu. Ini saya yakin sih Iran nggak main di Piala Dunia sih. Ya daripada lebih jauh ini obrolan kita geser aja ke Aloy, balik lagi ke dalam negeri, di mana ini di Kementerian Kakak Aloy sekarang Kementerian Kakak Aloy. Masih ada pindah ini sekarang. Deputi. Kakak Aloy ngepost di kementerian yang Kakak Aloy pegang itu Kemenpora saat ini lagi fokus tentang isu pelecehan pada atlet panjat tebing. Oh itu bukan di kementerian dong Pak.
tapi Menpora kan ada ngomong itu gitu kan. Itu sejauh ini gimana Kak kalau perkembangan kasus itu? Menpora statementnya gimana? Oh, kan kasus ini mulanya ini ya dari laporan kan ya. Laporan beberapa atlet ke Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI. Ibu. Yeni Wahid. Terus setelah laporan itu kan langsung diambil tindakan tuh 1 hari, kalau nggak salah 1 hari setelah itu langsung dinonaktifkan kan pelatih. Basir ya. Saya nggak tahu namanya. BH ya. Ya. Pelatih kepala lah ya, pelatih kepala di situ. Nah setelah itu dinonaktifkan, akhirnya setelah itu terjadi pertemuan antara pihak FPTI dengan Menpora. Di situ disampaikan bahwa mereka juga sedang melakukan investigasi internal untuk mau mencari tahu nih kebenarannya seperti apa. Ya. Benarkah yang bersangkutan melakukan pelecehan seksual atau tidak gitu, untuk mengetahui itu. Dan jadi posisi kayak Menporanya tuh hanya dari sisi sebagai support aja sih ya. Ya untuk Kelihatan mendukung. ada. Bahaya nih mereka. Iya. Iya, jadi sebagai pendukung aja, kayak misalnya oke saya dukung kamu untuk investigasi ini secara transparan dan sebagainya. Cuman yang kayak menimbulkan pertanyaan tuh, ini kok jadi kayak semacam masif banget gitu. Ada dari pernyataan DPR, kemudian dari KOI, habis itu dari KONI. Jadi isu besar banget ya. Iya, jadi kayak Untuk menutupi kemana-mana ya. isu Kemudian lain. Menteri ini Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Itu Oh iya, juga PPA. kasih pernyataan. Iya. Ya. Jadi kayak wah ini buktinya aja belum ada tapi kayak ada pressure-nya dari mana-mana gitu. Nah itu untuk sementara masih belum ada statement resmi soal hasilnya seperti apa, karena investigasi masih berlangsung kan. Oh, Seperti itu. tapi sebenarnya kalau kejadian-kejadian pelecehan kayak gini, ada atlet tuh sebenarnya ngadunya kemana dulu nih? Maraf, ke federasi dulu atau langsung ke pihak kepolisian apa gimana sih? Setahu gue ya. Iya. Maaf, terusin. Enggak, pertama kan emang masalah pelecehan seksual emang agak sulit sih ya. Sulit. Karena gimana pun bukti susah. Susah, nggak ada Susah. rekaman, susah ya. Nah, tapi tadi menjawab pertanyaan Prada, kalau nggak salah gue pernah datang acaranya IOC, KOI, itu yang si Pak siapa? Sabta. Raja. Raja. NOC. Iya, NOC. NOC mah itu ya internasional. NOC itu mereka punya ini Pak, emang punya mekanisme pengaduan Oke. bagi teman-teman atlet. Dia malah lebih luas sih, atlet, pelatih, Pelaku atau lah ya. pelaku atau korban untuk menceritakan, mengadukan masalahnya ke NOC. Tapi gue yakin pun di setiap federasi ya, persatuan olahraga, pengurus besar segala itu juga punya badan atau divisinya lah gitu kan. Yang mana memang mestinya ada, karena kan jangankan atlet ya, maksudnya kan di sini kan perempuan agak riskan sih posisinya di dalam banyak kasus gitu kan, di dalam banyak kegiatan. Lebih kurang gitu sih. Tapi yang kasus ini Coach, kelihatan kayak misalnya saluran pengaduan tuh belum berfungsi gitu di federasi gitu. Karena ini kan atletnya langsung lapor langsung ke ketua umum nih. Oh. Iya kan, ya secara tidak langsung kayak menunjukkan nggak ada kanal. jalur ya. Iya kan? Jelas ya. Iya seperti itu. Kemudian akhirnya setelah itu baru Menpora Baru turun tangan ya. buka saluran pengaduan soal atlet. Nah, ada kasus dulu ya. Nah, itu. Indonesia kan selalu gitu. Maksud saya gini, apapun saluran pengaduan, kayak misalnya saya tuh maunya tuh kayak misalnya ada masalah nih. Gua ngambil HP tinggal lapor, Pak saya kayak gini. Secepat itu maksud saya. Harusnya ada disediakan sistemnya ya. nggak usah ada semacam lu harus ngisi ini segala macam, nggak perlu itu maksudnya ya. Korbannya juga udah keburu males kayak gitu ya. Iya, jadi kayak semakin ribet prosedurnya, orang juga akan semakin ini kan malas kan. Iya, jadi sesimpel itu. Kalau sesimpel itu saya yakin para atlet juga kan kalau disosialisasikan ke semua kan semua tahu nih. Oh, kalau kita ada dugaan kayak gini-gini harus kemana nih? Harus langsung chat atau langsung telepon ke mana gitu maksudnya. Tapi setidaknya dengan kemarin Pak Erick Thohir buat statement kayak gitu, ada dukungan moral ya, Iya, dari pemerintah gitu kan. Setidaknya yang saya tahu itu kemarin kan kejadiannya tuh korbannya 1.
Nah, terus bertambah gitu ya. Gara-gara mungkin mereka melihat ada dukungan. Walaupun kita tahu mungkin belum pasti juga itu udah jelas gitu. Ya kan? Sama juga dugaan. Mana dugaan. Kasihan juga kalau misalnya udah diduga tapi Udah di cancel gitu ya. kasihan. Cuma yang disayangkan juga ini kalau benar terjadi berarti lebih parahnya lagi tuh karena di lingkungan pelatnas, Pak. Aduh. Nah, di lingkungan di mana para atlet tuh harus mendapat kenyamanan, mendapat apa ya? Keamanan. Iya, jaminan segala macam untuk bisa berprestasi kan. Mm. Kalau misalnya terbukti memang benar berarti saya pikir kayak presidennya sangat buruk untuk citra olahraga kita terutama di pelatnas ya. Berarti pasti mikir entar pelatnas nanti Risiko, digini-gini kan? Ada lagi, begitu-begitu, rabak kiri kan lagi ya. Iya, maksudnya kan jadinya emang mesti makin ini sih. Soalnya gue kebetulan gue gak punya anak cewek ya. Anak gue cowok. Agak aman. Bukan, gue jadi justru gue agak aware sih ke teman-teman yang punya anak cewek masih kecil atau soalnya kita ngobrol lah sama teman-teman di sini aja, kadang yang mereka juga masih dapat itu sih Pak, masih dapat tipis-tipis catcalling gitu-gitu kan. Apalagi ini kan kayak di pelatnas gitu, pelatnas yang benar-benar situasi centralized gitu kan. Ya lo Intim gitu ya. iya ketemu dia lagi gitu kan. Ya, kayak siapa misalnya Pajar ketemu siapa gitu bisa cinlok gitu kan. Bisa. Iya. Ya apalagi gini kan, maksudnya pelatnas. Nah, kalau orang hubungan asrama sih urusan masing-masing ya. Cuman kalau udah model begini kan takutnya apalagi kan kalau kayak pelatih atlet atau pengurus atlet itu kan ada istilahnya apa ya? Hubungan kayak mungkin Istilahnya ada apa sih? chemistry atau apa Bukan, gitu ya. yang ininya patron sama ininya ibaratnya. Iya. Jadi hubungannya nggak kayak nggak Relasi level kuasa. Gitu. Relasi kuasa. Agak pinter di hari ini. Itu jadinya sih. Ya makanya disayang kan kalau emang benar terjadinya di pelatnas. Karena belum lama kan juga yang itu ya, yang pemain bola juga tuh klub dari Sulawesi. Itu kan KDRT. Bukan Lupa saya, Pak, yang mana itu? pemain muda. Dia yang korban. Iya. Oh, yang rame. Ya, Iya. ya. Bukan maksudnya ini bukan situasi pemusatan ya. Cuma itu aja nggak bisa kita benarkan gitu kan. Apalagi yang begini gitu yang benar-benar difasilitasi Green flag negara segala macam. Hijau kan emang. Tentunya berarti harus ada reformasi atau evaluasi yang sangat mendalam buat di pelatnas gitu ya Kak Kalo ya. Iya sih kalau untuk berangkat dari kasus ini ya kayak semacam warning untuk semua cabur, semua federasi gitu. Oke, kita sekarang ini Kak Kalo ada di Kemenpora itu yang udah lama itu ada apa? DBON, apa kepanjangannya? Fajar? Desain besar olahraga nasional. Nah, itu sejauh ini kan itu berlanjut dari menteri sebelumnya sampai sekarang, itu evaluasinya gimana Kak Kaloy di Kemenpora? Apakah ada pembaruan di DBON kali ini? Dari keterangan dari Pak Menteri ya, Menpora sih perubahan sih DBON yang sekarang. Namanya apa? Namanya sama Pak, isinya berubah Pak. Isinya berubah kayak misalnya cabur unggulan kemarin baru kalau nggak salah Ditambah. udah dirilis gitu ya. Iya, 20. Dari sebelumnya 14 dengan 3 cabang industri Oke, industri. sepak bola, Basket. basket sama voli ya. Iya. Ya, jadi 17, sekarang jadi 21. Anggaran makin banyak dong. Ya, Tapi yang baru konsekuensi logisnya itu sih, anggaran harus tambah. 21 tuh tambah 4 lah lebih kurang. Apa itu Kak? Nah, itu saya nggak Ada anggar pencak silat. Oh, apa anggaran pencak pencak silat masuk tuh. anggar masuk. Tapi masuk heritage gitu ya. Iya. Itu cabang heritage untuk dikenalkan. Oh. Terus kalau yang dulu kan emang benar-benar ini kan yang utamanya nih agak pencak silat. Kan agak jadi aware gue karena dulu kan sempat ngikutin teman-teman peserta DBON ini emang buat cabur-cabur buat Olimpik gitu kan. Makanya waktu itu taekwondo, renang, terus Bukan. wall climbing juga gitu-gitu. Ya, itu sih kalau perubahan yang lain kalau sempat disinggung Wakil Menpora itu soal sebelumnya kalau DBON sebelumnya kita tuh ditargetkan untuk 5 besar Olimpiade tuh tahun 2004 berapa ya? 44. 2044 tuh masuk 5 besar atau 10 besar Olimpiade. Sekarang digeser lagi jadi kayak 2048. ya, entah, kayak gak logis gitu loh. Nggak masuk akal lu masuk 5 besar peringkat. Gak aneh sih. Jadi menurut jadi dievaluasi ulang gitu, Pak. Oke. Ya, target tuh kayak nggak realistis dengan capaian kita sekarang. Sekarang kan
Olimpiade terakhir kita hanya dapat 2 ini ya. 2 emas. Masih ya, si Rizky sama itu ganda putri ya. Iya, jadi diarahkan ke lebih harus realistis nih. Capaian kita 5 tahun lagi seperti apa, 5 tahun lagi seperti apa. Mohon maaf Pak, ini lagi ngomong jangan ngobrol dulu di tengah-tengah. Enggak. Dia Ini mah belum tahu itu 2 medali emas itu dari Rizky sama si Oh iya, Fedri. Fedri. Iya. Dia bilangnya Putri. Siapa Putri? Ganda putri pikir. Oh itu masih itu 2020. 2020. Ya, lanjut. Lanjut sorry. gimana kalau lanjut di Ya itu ya di revisi tuh kayak salah satunya lagi yang tadi soal target Olimpiade itu. Terus soal penambahan jumlah cabur itu juga kadang juga menimbulkan pertanyaan juga di kalangan sebagian kalangan yang mempertanyakan ini ada cabur kan sebelumnya kan Pak Menteri mengatakan bahwa ini berdasarkan hasil evaluasi ya. dari mengacu ke prestasi-prestasi gitu. Tapi ada beberapa cabur yang dipertanyakan ini kok bisa masuk kayak misalnya Anggar. Anggar itu prestasinya kurang. ya Anggar itu kan terakhir Federasinya Games. 2. Oh, iya. Ya, kemudian masih terlilit itu persoalan. Tapi udah beres sih. Udah kelar. Ya, katanya udah kelar. Dualisme. Apa jangan memanting soal itu lagi. Seingat saya, Pak. Berprestasi pusing, kemarin di SEA Games kemarin Anggar lumayan. Anggar enggak berprestasi. Makanya jadi pertanyaan. Ya, padahal sebelumnya kan pemangku Pak Menteri bilang kan ini jadi tolak ukur juga kita juga untuk evaluasi ke depan untuk bisa jadi promosikan masuk The Bond atau tidak. Tapi sekarang kan ya kayak gitu masih dipertanyakan dan Unsur butuh kedekatan. penjelasan. Oh, masuk deh. Kedekatan masa tuduhan dia. Bukan tuduhan, mungkin ada itu nggak sih gitu. Waduh. Oh, masuk DBON biar berprestasi gitu kali ya. Gitu nggak sih? Harusnya Malah sudah gitu. berprestasi baru masuk DBON sih. Jadi DBON tuh langkahnya udah ya, masuk tersaring juga lah ada ya. bekal Tersaring gitu. dulu. Ya, Udah ada elit bekal lah di situ, ya. tinggal ditambah bekal lagi untuk Terus DBON ke Olimpiade. masih ini kan, Pak? Pesertanya yang muda-muda banget itu. Udah nggak sekarang? Apa? Atletnya? Kalau dulu kan model apa namanya istilahnya student atlet gitu. Jadi benar-benar yang bocil-bocil karena dulu sih buat 2032. Kalau Mix ya kalau yang sekarang. enggak sih coach. Maksudnya kalau untuk atlet-atlet yang ada di DBON, Iya. ya biasanya sekarang dikembalikan ke federasi kan. Federasi milih. Ya, federasi yang memang tentukan atletnya. Kalau untuk pembinaan usia muda sih masih Kemenpora masih ngandelin beberapa fasilitas kayak misalnya Cibubur Training center. untuk training center ya. Selain tadi yang target Olimpiade, kakak lo yang paling deket aja deh dulu nih ada bentar lagi Asian Games bakal berlangsung ya. Masih lagi jalan ya, gokil. Aduh. Sejak kapan nggak jalan? Gak usah ini dong. Itu ada target baru kah Jar buat Asian Games kali ini apa gimana Jar? Wah, Nagoya ya? Belum ada sejauh ini persiapan. Tapi Kemarin sih Kemenpora memang fokus ngegodok di Bond ya. Rapat dengan Komisi 10 dan lain-lain. Dan untuk target Asian Games masih belum tahu, anggaran juga belum keluar ya, belum ada. di akhir tahun ya? Akhir tahun. Nah, tapi ada rumor yang kenceng tuh soal sepak bola. Nah, coba di Ya, elaborasi. sepak bola itu akan menerapkan aturan baru di mana kualifikasi ke Asian Games ditentukan dari kualifikasi Piala Asia U23. Yang mana kita nggak masuk. Yang masuk. Gak masuk, padahal dulu sempat semifinalis. Nah, kemungkinan dengan aturan baru ini artinya Indonesia tidak bisa menurunkan wakil di cabang sepak bola. Itu Masih kemungkinan. masih jadi simpang siur juga karena Ketua PSSI belum memberikan statement terkait dengan kelanjutan Indonesia apakah Lanjut di Asian Games. ya Koi lagi protes sih. Nah, yang udah memberikan statement sih Pak Sumarji ya, Ketua tim BTN Indonesia, bahwasannya emang aturan itu ada, kita tapi belum secara ini Aturan bisa baru ya ini ya? itu sih. Sekarang si Koi lagi udah melayangkan protes yang saya ikuti ya. Terakhir tuh Pak Raja Sabta Okhari kalau nggak salah dia protes ke ini apa? OAC. Dewan OAC. Olimpiade Asia ya. OAC. Itu nah belum diupdate nya hasilnya seperti apa protes. Apakah dengan protes itu kemudian kebijakannya itu berubah? Karena ini kan diterapkan Baru kayak ya baru diterapkan saat ini berjalan kan, proses itu berjalan. Jadi Indonesia merasa kayak nggak adil aja.
Nah kita menanti nih nanti hasil protesnya kayak gimana. Bukan nggak adil, makanya harus jago di timnas. Iya, Kan? Jangan biar ngikutin begitu. Kalau jago kan kita nggak perlu nungguin begini. Ya, bener sih. Pede aja kita main. Gitu. Kayak Korea Selatan gitu ya. Nah, iya, Ya udah deh, gue jago anjir gitu. Nah aja beloknya. Terakhir ini mungkin kita bakal bahas peta jalan Wih, dari Kemenpora gimana sejauh ini, Pak. emang Ya, agak bingung makanya, kan dia udah berjalan berapa setahun ya ini jabatan di Kemenpora? Setahun ya? Apa udah nyampe setahun belum, Pak Erik? Tahun belum. Belum nyampe. Nah, Baru 4 bulan belum. itu gimana? Apakah sejauh ini statementnya masih normatif atau gimana nih dari Kemenpora untuk peta jalan olahraga Indonesia? Berat juga ya pertanyaan. Itu dia. Bayangin sih Yang gini ditanyakan, Pak. gimana? Pusing sih. Gini. Bapak sebagai humas. Oh iya. Humas Kayak abang kan di Haornas soto set. Nah, Tiba-tiba muncul Bukan Haornas atau apa lah. Iya, ini kan abang ini. pers. dari pers. Bang, saya udah kasih waktu tadi tuh biar abang mikir. Apa sih Prat? Beberapa sudah kayak hasilnya udah ada gitu. Kayak misalnya dia diregulasi aturan. Ah ini nih baru mau dirilis nih aturan baru nih. Baru ini nih. belum deal itu kalau gitu. Masih juga ngomongin kayak kita ngomong itu, Pak. Oh, gitu baru sampai tahap situ ya. Kemarin sih pas bertemuan dengan teman-teman media itu dia Agak berat. Pak Yetenya ngomong soal 20 ada sekitar 20 kalau 20 Banyak jurus pamungkas. poin ya. Hah? Ada Ya, 20 ada 20 poin utama yang dibikin dalam tahun ini. Tapi memang ada program-program yang nggak bisa ditagih hasilnya dalam 1 tahun ini gitu. Ya, maksudnya. Berarti harus 2 periode. Asian Games misalnya. Kalau waktunya dikit ya nggak bisa Ini tadi. kan terserah presiden, Pak. Oh, iya. Menteri kan. Jadi hal Jadi kayak nah yang paling menunjukkan hasil sih soal efisiensi anggaran untuk mendukung multi event kayak kemarin. anggaran cepet ya. SEA Games cepat anggaran cepat. SEA SEA Games sama Asian Games, ASEAN Para Games. para game. Oh iya. Ya, itu kan istilah di sana bilang kami menyisir anggaran. Waduh. Yang menyisir sampai dapat sekitar puluhan miliar. Saya kadang bingung juga kan, sisir nih. Sisir sampai uang miliaran tuh gimana sisirnya? Panjang. Iya, Pak. Iya, nyari persenan. Iya, jadi Ya jadi gimana kali? ya kemudian kalau nggak salah sih sekarang pelatnasnya tuh jadi yang sebelumnya jadi dilanjutkan pelatnas untuk ini 2 pelatnas bersama nih Asian Games SEA sama Games. SEA Games 2027. 2007. Jadi kemarin dia ada statement dari menteri katanya ini kita udah mulai Panas. pelatnas lagi nih karena nggak mungkin juga kita siapkan atlet 1-2 bulan sebelum multi event berjalan gitu. Bagus, pemikirannya bagus. Ya, bener. Nah gitu. Nah, Itu sih. itu aja. Ada tuh terobosan kegiatan kayak Ornas kemarin dibikin beda. Kemudian ada tuh Indonesian Sport. Summit. Indonesian Sport Summit ya. Nah itu juga baru tuh kegiatan baru. Kegiatan baru. Ada juga tuh penghargaan untuk kepala daerah yang PSSI Award, PSSI Award. Oh, Beda lagi tuh. beda lagi. Ya. Sorry. Orangnya sama soalnya. Sorry. ya, jadi buat kepala daerah ya. ya penghargaan buat kepala daerah yang Rajin bisa olahraga. meningkatkan indeks Olahraga. Masyarakat. indeks pemuda gitu. Oh, ini kepemudaan ya. Ya. Nah itu kalau sejauh ini gambarannya seperti itu. Cuman kita lihat nanti sampai pertengahan tahun. Kalau nggak ada kita tunggu lagi sampai nggak ada kita tunggu lagi tahun depan. Terus tuh, wait and see terus tuh Pak. Ya. Karena itu sesuatu yang sulit mungkin buat dirumuskan ya kalau nggak bisa secepat itu mungkin ya. Mungkin kan kita nggak tahu, mungkin banyak pertimbangan cabang-cabang olahraganya dan yang lain gitu. Iya. Cuman kemudian ada beberapa terobosan baru juga yang sudah dibahas tuh kayak PON misalnya Bram. PON ini kan dulu kan kita caburnya banyak banget tuh. Oh iya. Kemarin kalau nggak salah tuh liputan di Aceh tuh Banyak. Ya, banyak. juga bawa banyak ke sana. Nah, untuk PON kali ini tuh rencananya juga PON yang diprioritaskan ke cabang-cabang olimpiade saja nih. Oh. Ditambah dengan cabang
aspirasi atau usulan tuan rumah. Oke. Nah, makanya kayak kemarin kan ponnya jadi dipecah tuh, ada bela diri yang di Kudus ya. Pon bela diri ya. Jadi dipecah. Oh. Yang bukan masuk ke Olimpiade tuh dibikin kayak semacam pon khusus gitu. Biar nggak berkecil hati. Biar mereka juga tetap mendapat tempat untuk berkompetisi gitu lah. Kira-kira bahasa humas dari KONInya gitu. Tetap memberikan wadah kepada semua atlet untuk berkompetisi. Iya. Ya, Berarti ntar ada itu kakak lo ya? Kan pon bela diri udah terjadi tuh. ya Nanti ada pon olahraga Indoor. tim, Iya. olahraga apa gitu, jadi bisa ada klaster-klaster gitu. kalau nggak salah ada 4 dah. Oh gitu. Ya, ada 4. Banyak event ya. Itu tiap 2 tahun ya untuk pon yang Bela diri atau pon-pon kalau reguler kan 4 tahun sekali. 4 tahun. ya. Yang ini pon yang Bela diri, akuatik gitu-gitu 2 tahun. Oke. 2 tahun. Itu ada terobosan baru juga sih soal peta jalan. Kita jalan ini dia. Oke Kakak Aloy, terima kasih atas info-infonya. Makasih juga teman-teman update-update berita olahraga hari ini. Dan Sobat Antara, terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa baca berita olahraga di antaranews.com dan episode lainnya di YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa.